As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sahabat LC yang terhormati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan penuh barakah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rubrik Sirah Nabawiyah, biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan yang lalu seputar dakwah jahriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat LC yang terhormati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk mendeklarasikan Islam secara terang-terangan, mendakwahkan kepada mereka dan tidak ditutup-tutupi siapa saja yang ditemui oleh Nabi Muhammad SAW, maka beliau diminta untuk mengajarkan dan mendakwahkan Islam. Maka itu pun dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, Nabi memprioritaskan kaum kerabatnya lebih dahulu. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Ya, dan berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Nah, setelah itu semua dilakukan oleh Nabi, tidaklah satu bagian dari keluarga Nabi, baik keluarga inti maupun juga keluarga besar, itu didakwahkan Islam secara keseluruhan, maka Nabi memperluas dakwah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, "Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin." Sampaikan apa yang diperintahkan kepadamu, yaitu dakwahkan Islam secara keseluruhan, secara terang-terangan. Wa'rid 'anil musyrikin. Ya, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh, dari orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan dua hal. Yang pertama, mendakwahkan Islam secara terang-terangan meskipun terdapat resiko, meskipun terdapat bahaya yang akan mengintai. Yang kedua, wa'rid 'anil jahilin atau wa'rid 'anil musyrikin. Mohon maaf, ini saya ayatnya ketik keliru ya. Saya ulangi lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin." Ya. Sampaikanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ya, ini Quran surat Al-Hijr ayat 94. Nah, ayat ini mengandung dua hal. Yang pertama adalah agar Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah secara terang-terangan, dan juga kemudian bersiap untuk menghadapi resiko ataupun bahaya yang mungkin terjadi karena keterus-terangan di dalam dakwah tersebut. Yang kedua, agar Nabi Muhammad SAW menghindari konfrontasi atau perlawanan, bahkan peperangan yang terjadi yang mungkin akan dikobarkan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy, disebabkan karena dakwah beliau. Ya. Walaupun jelas saja kita tahu bahwa sebagian dari profil para sahabat yang termasuk di dalam kategori as-sabiqunal awwalun, mereka ini orang-orang yang terbiasa berperang. Ya, mereka ini terbiasa untuk bermain pedang, ya. Bahkan tadi kita katakan juga pernah terlibat di dalam peperangan-peperangan, ya. Bukan orang sembarangan, bukan orang pengecut, tapi diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari konfrontasi. Gitu ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau seru satu persatu orang-orang, baik yang ada di pribadi mereka, di rumah-rumah pribadi mereka, di pasar-pasar mereka, di tempat-tempat pertemuan mereka. Dan kita hasilnya tahu ya bahwa orang-orang kafir Quraisy kemudian mereka marah ya, dan kemudian mereka mencari cara, mengerahkan segala upaya untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka terlihat panik, mereka terlihat sangat-sangat reaktif terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, maka mereka mencari cara bagaimana menghentikan dakwah ini
Yang tergambar adalah mereka kemudian menekan Nabi, ya, dan menekan para sahabat dengan berbagai macam tekanan psikis, tekanan kejiwaan, dan juga tekanan fisik, ya. Bahkan mereka sampai kemudian menganiaya para sahabat, bahkan membunuh sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada pertanyaan, kenapa Quraisy kemudian bereaksi sangat keras? Bukankah reaksi itu tidak terjadi, ya, ketika di dakwah Syria, ya? Atau apa yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy itu sampai mereka kalap, ya, untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW? Mereka menyiksa para sahabat, membunuh para sahabat, dan memberikan tekanan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad SAW adalah orang dari mereka, ya. Beliau bagian dari mereka, berbahasa dengan bahasa mereka, ya, yang bahkan keluarganya dikenal baik dengan mereka. Bahkan keluarga beliau, yaitu Abu Thalib, adalah pemimpin agama orang-orang Quraisy. Nah, rupanya bukan pada sosok nabinya, ya, tetapi sosok seruan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kepada umat manusia dan juga kepada Quraisy untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan-sesembahan, ya. Kemudian seruan-seruan lainnya yang dianggap bertentangan atau merugikan kepentingan orang-orang kafir Quraisy. Oleh karena itu mereka menolak mentah-mentah dakwah Nabi dan menganggap bahwa hal tersebut membahayakan posisi mereka. Ada sebab tertentu, ya, yang menyebabkan mereka melakukan penolakan. Bahkan bukan hanya penolakan, tetapi mereka begitu agresif, ya, untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Apapun dilakukan, termasuk mengusir Nabi, termasuk menganiaya para sahabat, bahkan membunuh mereka. Nah, apa saja alasannya? Ya, alasan yang pertama adalah mereka fanatis, ya, atau fanatisme terhadap ajaran nenek moyang dan rasa takut yang berlebihan karena menyelisihi nenek moyang, ya. Nah, inilah yang terjadi pada paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib, seperti yang kita ceritakan kemarin, ya. Abu Thalib itu hidup bersama Nabi puluhan tahun, lebih dari 30 tahun, mungkin lebih dari 40 tahun, ya. Dia tahu benar bahwa sosok keponakannya ini adalah orang yang tidak pernah berdusta. Apa yang dikatakan, apa yang diserukannya, semuanya adalah kebenaran, gak mungkin mengandung dusta. Karena track record atau rekam jejak Nabi Muhammad SAW seperti itu, ya. Tetapi walaupun dekat, walaupun mengetahui hakikatnya, Abu Thalib tidak mau beriman. Kenapa? Karena dia khawatir, dia takut menyelisihi nenek moyangnya, ya, yaitu orang-orang Quraisy yang lebih dulu daripada dia, yang agamanya sama dengan agama dia, yaitu kesyirikan, penyembahan terhadap berhala, menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan yang lain-lainnya, ya. Nah, ini juga alasan ketika dulu Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahkan tauhid kepada umatnya. Umatnya menolak karena, ya, itu bertentangan dengan nenek moyangnya, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Az-Zukhruf ayat ke-23. Allah berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun." Ya. Dan demikianlah tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap negeri dari rasul yang memberi peringatan, kecuali orang-orang yang bermegahan, para pejabatnya, para pembesarnya di antara mereka akan berkata, kami mendapati nenek moyang kami berada di atas agama ini, dan kami ini adalah kami ini meneladani mereka, kami mengambil contoh dari mereka, ya. Ini, ya. Demikian, ya, para nabi yang lainnya semuanya begitu. Mereka fanatik terhadap kebiasaan, adat istiadat, akidah nenek-nenek moyang mereka, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai dengan akal sehat dan fitrah mereka, dan mana yang bertentangan, ya. Nah, kepanitesan itulah yang kemudian menutup akal pikiran mereka, menutup fitrah mereka, ya,
untuk dapat menerima bahwa tauhid itu adalah sesuatu yang benar, suatu kebenaran itu sendiri. Ya, ini terjadi pada Abu Thalib. Ini terjadi juga pada Abu Lahab, ya, dan banyak dari tokoh-tokoh Quraisy. Biasanya tokoh-tokoh senior, ya. Karena tokoh-tokoh senior ini tentu saja mereka sudah tenggelam di dalam kejahiliahan. Sudah tenggelam kepada fanatisme ajaran nenek moyang itu jauh lebih lama, ya, daripada anak-anak muda yang baru mungkin beberapa saat saja. Sehingga Rasulullah SAW memang ketika didakwah sirriyah kan kita tahu beliau itu mendakwahi memprioritaskan anak-anak muda, gitu ya. Nah, ini yang pertama, ya. Yang kedua adalah fanatisme kesukuan atau fanatisme kekabilahan. Ya. Contoh bahwa fanatisme kesukuan, fanatisme keluarga, fanatisme kesukuan, ya, ini kemudian menjadi penghalang seseorang atau penghalang bagi orang-orang Quraisy untuk mengikuti Islam. Nah, di antara tokoh-tokoh kafir Quraisy itu ada yang namanya Abu Jahal, ya. Abu Jahal ini nama aslinya adalah Amru bin Hisham bin Mughirah al-Mahzumi. Dari namanya kita tahu bahwa dia berasal dari kalangan Bani Mahzum, sebuah suku besar di tengah-tengah masyarakat Quraisy selain Bani Hashim atau Bani Abdi Manaf, di mana Nabi Muhammad SAW adalah anggota dari Bani Hashim atau Bani Abdu Manaf. Ya. Nah, Amru bin Hisham ini adalah tokoh Quraisy. Ya, dia sangat disegani oleh kaumnya dan juga oleh orang Quraisy secara keseluruhan. Salah satu orang yang menyebabkan orang lain atau suku dia sangat mengagumi, ya, itu karena ketepatan dia di dalam memberikan arahan, membuat keputusan. Ya, jadi dia dijuluki oleh orang Quraisy sebagai Abu Hakam, ya, orang yang pintar membuat keputusan. Ya, jadi kalau dia misalkan menghadapi suatu masalah, suatu keadaan, dia kemudian memutuskan perkara tersebut biasanya tepat. Ya, ini menunjukkan hikmahnya, kebijaksanaannya dan kekuatan dia, gitu ya. Nah, orang secerdas itu, sekuat itu, ya, ketika dia didakwahkan Islam, gitu kan, harusnya dia akan gampang menerima, gitu ya, akan langsung gampang beriman karena dia orang yang cerdas sekali, gitu kan. Tapi kenyataannya Abu Jahal tidak masuk Islam. Dia menolak mentah-mentah, bahkan mengobarkan permusuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, berarti ada faktor lain. Ya, ada faktor lain dari Abu Jahal ini sampai dia tidak mau beriman setelah diserukan Islam, ya, dan bahkan memerangi Nabi Muhammad SAW. Ya, apa itu sebabnya? Yaitu sebabnya adalah fanatisme keluarga, fanatisme kesukuan, ya, fanatisme kabilah. Karena Abu Jahal berasal dari Bani Mahzum, ya, sementara Nabi Muhammad SAW berasal dari Bani Abdi Manaf. Dan ini dikatakan sendiri oleh Abu Jahal, ya. Ia berkata bahwa kami Bani Mahzum, ya, dalam suatu riwayat, ya, ini disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam kitabnya Sirah, ya. Kami Bani Mahzum itu senantiasa bersaing dengan Bani Abdi Manaf. Ini Abdi Manaf adalah di mana Nabi Muhammad SAW berasal, gitu ya. Dalam meraih kemuliaan. Jika mereka memberi makan, maksudnya memberi makan jemaah haji orang lain, maka kami pun ikut memberikan makan. Ya, jika mereka menanggung suatu tanggung jawab, ya, berperan besar, gitu ya, maka kami juga akan melakukan hal yang sama. Jika mereka berinfak, kami pun berinfak. Hingga tak kala ketika itu kedudukan telah berimbang, sama mulianya antara Bani Mahzum dengan Bani Abdi Manaf. Lantas tiba-tiba dari mereka, yaitu dari Bani Abdi Manaf, dari Bani Hashim, berkata, ada seorang nabi yang muncul dari kami dan wahyu dari langit telah turun kepadanya. Ya, sebagaimana dakwah dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau nabi, beliau telah diturunkan ayat Al-Quran, gitu ya. Dan hal yang seperti itu tidak turun kepada Bani Mahzum, dan mereka pun tidak berani mengarang-arang, ya. Jadi mereka artinya tidak bisa menyaingi, gitu ya, tidak bisa menyaingi, ya, sehingga kemudian Abu Jahal mengatakan, lantas bagaimana kami bisa menyaingi, ya, kami bisa menyamai Bani Abdi Manaf dalam hal ini, gitu ya.
Mereka ingin bersaing dalam kenabian, nggak bisa, gitu kan? Kenapa? Karena nggak ada yang diangkat jadi nabi, dan mereka pun pantang untuk berbohong dalam masalah itu, gitu ya. Jadi gimana caranya? Apakah mereka harus masuk Islam? Gengsi tentu saja. Ya, maka yang terjadi mereka mendustakan kenabian Nabi Muhammad SAW supaya imbang lagi, bahkan kemudian mereka menolak, ya, memerangi Nabi Muhammad SAW. Ya, dikarenakan tidak mau beriman dan merasa mereka direndahkan karena tidak ada nabi dan rasul yang diutus dari mereka. Gitu ya. Padahal Abu Hakam, ya, Abu Jahal ini adalah seorang yang sangat bijaksana, sangat cerdas, gitu ya. Tapi kebijaksanaannya, kecerdasannya tertutupi oleh fanatisme kesukuan, fanatisme kekeluargaan, menolak dakwah Islam yang sangat masuk akal, menolak dakwah Islam yang sangat sesuai dengan fitrah manusia karena kesombongan dia, ya, gitu ya, dan juga karena fanatisme dia. Nah, tadi kesombongan. Yang ketiga kesombongan atau keangkuhan, ya. Mereka menolak, ya, kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak untuk masuk Islam. Mereka menolak untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu sebabnya adalah karena mereka merasa diri mereka itu lebih berhak untuk jadi nabi, ya. Jadi mereka menganggap diri mereka lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, ada tokoh Quraisy namanya Al-Walid bin Mughirah, ya. Al-Walid bin Mughirah ini dia menolak dakwah Nabi Muhammad SAW karena beliau, Nabi Muhammad SAW itu kalah mulia dibandingkan dirinya, atau kalah mulia dibandingkan dengan tokoh-tokoh dari kota Taif. Nah, perkataan dia ini kemudian dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat ke-31, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim." Ya. Mereka berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada pembesar dari salah satu dua negeri ini? Ya, yang dimaksud adalah kenapa Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW, bukan kepada, menurut versi dia, ya, orang agung, orang hebat, orang mulia yang berasal dari Mekah atau enggak Taif. Yang dimaksud dengan Mekah itu adalah dia, yaitu Al-Walid bin Mughirah. Dia merasa dirinya, ya, itu lebih mulia dari Nabi, sehingga kalau misalkan orang Quraisy, orang Mekah ada yang menjadi Nabi, ya, maka dia lebih berhak. Dia merasa dirinya lebih berhak menjadi Nabi ketimbang Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau enggak dia, ya minimal seorang pembesar dari Taif, yaitu Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi misalkan, yang jadi Nabi saja. Ya, kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, jadi seandainya kemudian yang jadi Nabi itu Al-Walid bin Mughirah, atau yang jadi Nabi itu adalah Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, dia akan beriman. Ya, nah ini adalah suatu kebohongan. Ya, ini adalah suatu yang tidak sesuai dengan fakta. Ya, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jelas adalah makhluk yang paling mulia. Ya, hanya saja ketika itu mereka menjadikan standar kemuliaan itu jabatan mereka. Kita tahu Al-Walid bin Mughirah ini pejabat Mekah, pembesar Mekah. Ya, dia juga orang kaya, gitu ya. Orang yang kaya, orang yang sangat berharta. Ya, sehingga dia menganggap standar kemuliaan itu karena kekuasaannya, karena hartanya. Ya, padahal standar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Ya, yaitu agamanya seperti apa, akidahnya, kemuliaan, akhlak dan yang lain-lainnya, ya. Nah, karena nabinya tidak sesuai yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan standar mereka, mereka nggak mau beriman. Mereka sombong, ya. Mereka angkuh. Ya, ini sebab yang ketiga. Orang Quraisy tidak mau beriman, gitu ya. Sebab yang lainnya adalah mereka khawatir kekuasaan mereka akan diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka berada di dalam status quo, ya, yaitu mereka tetap berkuasa. Mereka tetap menjadi pemimpin agama, pemimpin masyarakat, jika mereka melestarikan penyembahan-penyembahan terhadap berhala. Ya, karena berhala-berhala itu mereka yang rawat, mereka yang kemudian kultuskan,
Mungkin mereka juga membuat cerita-cerita bohong yang menunjukkan keagungan berhala-berhala mereka. Dan mereka diuntungkan dengan adanya agama tersebut. Mereka dianggap sebagai orang yang paling berbakti pada berhala-berhala itu. Nah sekarang Nabi datang. Ya, seruan beliau itu adalah sembah Allah saja. Ya, jangan pernah kalian menyembah yang lainnya, termasuk berhala-berhala yang disucikan, yang dikultuskan, yang diminta-minta oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Nah, kalau semua orang mengikuti itu, ya kalau bahkan walau mereka mengikuti itu, bukankah kedudukan mereka akan kalah pamor oleh Nabi Muhammad SAW? Ya, sehingga mereka khawatir ya kedudukan mereka, kekuasaan mereka, ya bahwa mereka juga pemutus hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Quraisy akan diambil alih oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga menyebabkan mereka terhalang ya. Mereka menghalangi diri mereka untuk menerima Islam. Ya, ini yang keempat ya. Kemudian yang kelima, ya, mereka khawatir akan kehilangan atau ekonomi mereka akan hancur. Mereka khawatir ya mata pencaharian mereka akan hilang. Ya, atau istilah umumnya adalah mereka khawatir kedatangan Nabi, seruan Nabi itu akan menghancurkan periuk mereka. Ya, mata pencaharian, sumber keuangan mereka. Kenapa? Karena Mekah ini sudah menjadi pusat kegiatan keagamaan di tanah Arab. Ya, selain memang masih ada peninggalan peninggalan Nabi Ibrahim berupa Ka'bah, berupa ibadah haji. Nah, Mekah juga adalah pusat penyembahan terhadap berhala. Ya, dan mereka terbiasa membuat berhala-berhala untuk dijual, untuk dibawa oleh tamu-tamu yang datang ke kota Mekah. Dan itu tidak akan terjadi kalau Nabi kemudian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan beliau seruannya adalah tinggalkan berhala-berhala itu, bahkan ya itu hancurkan berhala-berhala tersebut. Nah, ini jelas akan merugikan mereka. Mereka khawatir mereka sudah tidak mendapatkan keuntungan materi dari akidah penyembahan berhala. Gitu ya. Nah, ini sebab yang kelima. Ya, kemudian sebab yang lainnya adalah mereka khawatir tidak lagi bisa menikmati, mengikuti hawa nafsu mereka yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan di antara mereka ini adalah para pelaku kemaksiatan. Sementara Islam ketika itu menyerukan untuk meninggalkan segala kemaksiatan. Meninggalkan penyembahan. Meninggalkan minum khamr. Ya, meninggalkan untuk perbuatan judi yang mereka sangat gemari, ya, meninggalkan perbuatan zina yang sangat keji di dalam Islam. Ya. Nah, kalau mereka mengikuti ajaran Islam atau mayoritas penduduk Mekah mengikuti ajaran Islam, mereka tidak bisa lagi mengumbar hawa nafsu. Mereka tidak lagi bisa berzina, ya maksudnya berzina secara terang-terangan, ya, atau dilegalkan. Mereka tidak lagi bisa minum khamar, ya, atau mereka tidak bisa lagi berjudi. Ya, kenapa? Karena Islam memerangi itu semua, melarang keras, mengharamkan itu semua. Ya, nah, buat para penurut ya pengikut hawa nafsu tentu ini adalah berat, gitu ya. Kemudian mereka juga orang-orang kafir Quraisy itu menolak dakwah Islam karena Nabi mendakwahkan iman kepada akhirat. Ya, bahkan dijadikan sebagai rukun iman. Ya. Bahkan ini termasuk yang paling banyak diturunkan ayat-ayat yang berkaitan tentang hari akhir ya di awal-awal dakwah Islam. Sementara Quraisy itu tidak meyakini itu. Mereka menganggap bahwa dunia ini adalah tempat bersenang-senang. Setelah mereka mati, maka selesai sudah urusan. Ya, mereka kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu may yamut. Mereka bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, ya, yaitu bahwa Allah tidak akan membangkitkan orang-orang mati. Sampai yakin mereka, ya orang yang mati itu nggak akan hidup lagi. Selesai urusan mereka, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas kemudian menjawab perkataan mereka, bala wa'dan alaihi haqqa walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidak demikian, bahkan pasti Allah akan membangkitkan orang yang sudah mati, ya, sebagai suatu janji yang benar.
dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya. Ini sebab-sebab ya dari kenapa orang-orang Quraisy begitu reaktif, begitu mereka memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW, karena mereka terancam kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Baik itu pengikutan terhadap nenek moyang, kebudayaan-kebudayaan mereka, mata pencaharian mereka, penurutan mereka terhadap hawa nafsu itu terancam. Oleh karena itu nanti kita akan bahas apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy itu kepada Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat yang sedang gencar untuk mendakwahkan Islam. Insya Allah di pertemuan yang lalu. Mohon maaf ya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Demikian apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger, and the prophets who were sent, all of them were